Perinatologi artinya ilmu yang mempelajari tentang perinatal. Perinatal adalah masa usia kehamilan 28 minggu sampai dengan 7 hari sesudah lahir. Neonatal adalah masa bayi lahir sampai usia 28 hari. Sedangkan yang disebut bayi adalah umur 1 sampai 12 bulan. Balita adalah umur 1 sampai 5 tahun. Yang disebut dengan anak adalah umur 5 sampai 11 tahun. Perinatologi penting karena berhubungan dengan angka kematian bayi. Perlu diketahui bahwa usia kehamilan dalam dunia kedokteran tidak menghitung dengan satuan bulan, tapi dengan satuan minggu. Disebut bayi prematur apabila usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Disebut matur atau aterem adalah bila usia kehamilan antara 37 sampai 42 minggu. Disebut postmatur adalah apabila usia kehamilan melewati usia 42 minggu. Dalam perawatan perinatal ada yang disebut NICU, yaitu Neonatus Intensive Care Unit, yaitu unit perawatan intensif untuk neonatus. Neonatus artinya bayi usia 0 sampai 28 hari. Ada juga PICU, yaitu Pediatric Intensive Care Unit, yaitu unit perawatan intensif untuk anak-anak berusia 1 bulan sampai 18 tahun. Dalam NICU maupun PICU dilakukan monitoring oksimetri, yaitu kadar saturasi oksigen, laju pernafasan, denyut jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah. Juga terdapat infant warmer, yaitu penghangat bayi, terutama untuk bayi prematur. Juga terdapat inkubator, fototerapi, terapi sinar, ventilator, alat pemacu napas, dan defibrilator, yaitu alat pacu kejutan listrik untuk jantung yang berhenti. Ini adalah gambaran dari angka kematian bayi Indonesia per 1000 kelahiran dari tahun 1952 sampai tahun 2019. Pada tahun 1952, angka kematian bayi Indonesia adalah 192,66. Artinya, setiap 1000 kelahiran terdapat 193 bayi yang meninggal. Sedangkan pada tahun 2019, angka kematian bayi Indonesia per 1000 kelahiran adalah 21,12. Artinya, setiap 1000 kelahiran terdapat 21 bayi yang lahir meninggal. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, angka kematian bayi Indonesia masih cukup tinggi. Indonesia terdapat di angka 21,12, Vietnam 16,5, Brunei 9,83, Thailand 7,8, Malaysia 6,6, dan Singapura 2,2. Ternyata dari angka kematian bayi per 1000 kelahiran, 70% adalah angka kematian neonatus, yaitu usia 0 sampai 28 hari. Ini adalah gambaran struktur jantung pada orang dewasa, di mana antara atrium kanan dan atrium kiri tidak ada hubungannya. Juga antara arteri pulmonari dan aorta tidak ada hubungannya. Ini adalah gambaran struktur jantung pada janin, di mana terdapat foramen ovale, yaitu lubang yang menghubungkan antara atrium kanan dengan atrium kiri. Yang kedua adalah terdapat hubungan antara arteri pulmonari ke aorta, yang disebut ductus arteriosus. Mengapa demikian? Karena paru-paru pada janin belum berfungsi, sehingga darah dari ventrikel kanan yang seharusnya dipompa ke paru-paru pada orang dewasa
Karena paru-paru pada janin belum berfungsi, maka darah dari arteri pulmonal akan langsung ke aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Demikian juga darah pada atrium kanan tidak ke ventrikel kanan untuk dipompa ke paru-paru, tetapi dapat langsung ke atrium kiri melalui foramen ovale tadi dan langsung ke ventrikel kiri dan kemudian langsung dipompa ke aorta ke seluruh tubuh. Setelah bayi lahir, normalnya kedua lubang tersebut akan tertutup secara alami, yaitu foramen ovale yang menghubungkan atrium kiri dengan atrium kanan akan menutup dengan sendirinya. Demikian juga dengan ductus arteriosus yang menghubungkan antara arteri pulmonal dengan aorta akan menutup dengan sendirinya. Apabila kedua lubang tersebut tidak menutup, maka harus dilakukan operasi untuk menutup kedua lubang tersebut. Penyakit-penyakit pada ibu hamil. Yang pertama adalah eklamsi dan preeklamsi. Eklamsi dan preeklamsi artinya terdapat tekanan darah tinggi pada ibu hamil, yang dimana sebelum kehamilan tidak terdapat darah tinggi. Saat setelah melahirkan, penyakit darah tingginya akan sembuh dengan sendirinya. Saat ibu hamil dengan tekanan darah tinggi disebut penyakit preeklamsi. Mengapa disebut preeklamsi? Karena saat melahirkan, jika ibu dengan tekanan darah tinggi, maka ibu dapat terjadi kejang-kejang yang disebut eklamsi dan dapat mengakibatkan kematian pada sang ibu maupun sang janin. Sehingga sebelum kejang terjadi disebut preeklamsi. Yang kedua adalah sakit jantung. Yang ketiga adalah pyelonefritis akut, yaitu penyakit ginjal, radang ginjal akut. Yang keempat hipertiroidisme, yaitu berlebihnya hormon tiroid. Kemudian diabetes mellitus, yaitu penyakit kencing manis. Dan infeksi TORCH, TO yaitu toxoplasmosis, R-nya rubella, C-nya cytomegalovirus, H-nya adalah herpes simplex, atau penyakit TBC, atau penyakit PMS, yaitu penyakit menular seksual, seperti sifilis misalnya, gonore, maupun herpes. Kelainan persalinan bisa terjadi sungsang, yaitu bila kepala bayi dengan posisi di atas. Letak muka adalah jika posisi kepala bayi di bawah tapi dengan posisi mendongak. Kemudian yang ketiga adalah letak lintang, yaitu posisi kepala bayi ada di samping kiri maupun di samping kanan. Sedangkan penyakit pada neonatus yang paling sering dan utama adalah asfiksia neonatorum. Asfiksia artinya kekurangan oksigen. Biasanya saat bayi lahir akan dilakukan Apgar score. Jika Apgar score 0-3, maka diduga bayi mengalami asfiksia berat. Jika Apgar skor yang 4-6, maka bayi mengalami asfiksia sedang. Jika Apgar skornya 7-10, maka bayi normal. Apa itu Apgar skor? Apgar skor adalah penilaian Apgar yang merupakan akronim yang terdiri dari A itu appearance warna kulit, P itu pulse denyut jantung, G itu grimage kepekaan refleks bayi, A adalah activity tonus otot, dan R adalah respiration atau pernafasan. Masing-masing terdapat kriteria dan terdapat penilaiannya sesuai dengan yang tercantum dalam tabel PowerPoint. Jika angkanya 0-3, maka diduga bayi mengalami asfiksia berat. Jika 4-6, maka diduga asfiksia sedang. Jika 7-10, maka normal. Penyakit bayi yang kedua adalah pneumonia aspirasi. Pneumonia artinya infeksi paru-paru, aspirasi artinya masuknya cairan ke dalam saluran paru-paru. Hal ini terjadi pada saat bayi mulai bernafas untuk pertama kalinya
maka dalam saluran pernapasan terdapat cairan yang bisa terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menimbulkan gangguan pernapasan atau yang disebut pneumonia aspirasi. Penyakit ketiga yang sering terjadi pada neonatus adalah penyakit darah. Di antaranya adalah anemia kurang darah atau perdarahan atau inkompatibilitas resus, misalnya ibunya resus negatif sedangkan bayi resus positif, atau talasemia. Yang keempat adalah penyakit ikterus atau penyakit kuning atau penyakit hiperbilirubinemia. Penyakit ikterus atau bayi kuning atau hiperbilirubinemia terdapat dua macam, yang bersifat patologis penyakit dan yang bersifat fisiologis atau normal. Yang bersifat patologis atau penyakit jika terjadi dalam 24 jam pertama. Yang bersifat fisiologis atau normal adalah jika terjadi pada hari kedua atau ketiga, di mana kalau diukur kadar bilirubin dalam darah itu melebihi 15 mg/sen. Terapinya dengan menggunakan terapi sinar atau fototerapi. Dapat juga diberikan obat-obatan, dan jika keduanya tidak menyembuhkan, maka dilakukan transfusi tukar atau exchange transfusion. Penyakit bayi yang kelima yaitu terjadinya infeksi. Infeksi termasuk dalamnya adalah sepsis, yaitu infeksi yang menyeluruh pada seluruh tubuh bayi, meningitis yaitu infeksi pada selaput otak, pneumonia yaitu infeksi pada paru-paru, diare pada saluran cerna, UTI adalah infeksi saluran kemih, osteitis infeksi pada tulang, tetanus terjadi infeksi dan menyebabkan kejang-kejang pada bayi dan kerusakan pada otak, oftalmia kerusakan pada mata dapat diakibatkan oleh penyakit gonore. Dapat juga terjadi infeksi pada umbilikus atau tali pusar yang disebut omfalitis. Dapat juga terjadi infeksi jamur yang disebut moniliasis atau infeksi pada sekitar mulut yang disebut stomatitis. Yang keenam adalah terjadinya kejang. Sedangkan penyakit bayi bawaan atau cacat bawaan bisa terjadi atresia osofagus, yaitu kerongkongan yang tidak berkembang dengan sempurna, atau hernia diafragmatika. Ada sebagian organ dada yang dapat turun ke rongga perut, atau obstruksi usus, di mana terjadi sumbatan pada usus. Atresia duodeni, yaitu terjadi usus 12 jari yang tidak berkembang dengan sempurna. Anus imperforata, yaitu tidak terbentuknya lubang anus, atau omfalokel, yaitu terjadinya rongga di sekitar tali pusar. Untuk perawatan neonatus yang harus dilakukan adalah yang pertama mukus ekstraktor, yaitu dilakukan penghisap lendir pada saluran pernapasan. Juga perlu disiapkan tabung oksigen untuk keadaan asfiksia dan suhu ruangan 28-30 derajat Celcius. Perlu juga inkubator, yaitu adalah sebuah tempat tertutup yang suhu dan kelembapan lingkungannya dapat diatur pada suhu tertentu untuk menghangatkan bayi. Bagan ini menunjukkan hubungan antara berat badan bayi dengan suhu inkubator yang sesuai dengan kebutuhannya. Bagan ini menunjukkan adalah berapa jumlah air minum yang dibutuhkan oleh bayi. Prinsipnya adalah on demand atau ad libitum atau sesuai dengan kehendak bayi. Tapi terdapat jumlah minimal yang harus dipenuhi, yaitu hari pertama 60 ml per kilogram berat badan per hari, hari kedua 90 ml per kilogram berat badan per hari, dan seterusnya. 60 ml per kilogram berat badan per hari artinya setiap 1 kilogram berat badan membutuhkan 6 ml air dalam sehari.
Jadi, misalnya bayinya beratnya 3 kg, maka dalam sehari dibutuhkan air sebanyak 60 kali 3 kg, sama dengan 180 ml dalam sehari. Jumlah tersebut dapat diberikan dengan tenggang waktu tertentu. Misalnya dalam setiap 5 kali, maka 180 dibagi 5, maka dapat diberikan kira-kira 30-40 ml per kali pemberian. Selama sehari dapat diberikan 5 kali pemberian. Air yang diberikan kepada bayi dapat berupa ASI, yaitu air susu ibu. ASI harus segera diberikan, karena ASI dalam produksi seminggu pertama mengandung kolostrum. Kolostrum artinya mengandung antibodi dan zat lain yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Pemberian ASI juga merangsang pembentukan ASI sang ibu. Juga dapat mempercepat pengecilan uterus atau rahim. ASI diberikan secara on demand atau ad libitum atau sebanyak sesuka yang bayi butuhkan. Dapat diberikan setiap 3-4 jam. ASI jarang menyebabkan gastroenteritis atau radang pada saluran pencernaan. Juga ASI sangat mudah dicerna oleh bayi. Dengan memberi ASI kepada bayi, terjalin hubungan psikologis yang baik antara ibu dan anak. Juga ASI bersifat steril. Kontraindikasi pemberian ASI adalah pada cracked nipple, yaitu puting susu yang masuk ke dalam, atau abses mama, yaitu terdapat radang atau infeksi pada payudara, atau kanker payudara, atau ibu sakit jantung berat, atau ibu ada kelainan jiwa. Susu buatan dapat diberikan kepada bayi apabila terdapat kontraindikasi pemberian ASI, atau produksi ASI kurang atau bahkan tidak ada sama sekali, atau pada ibu bekerja yang tidak memungkinkan dilakukannya pompa ASI. Manfaat menyusui untuk bayi adalah dapat membantu mencegah infeksi seperti infeksi saluran napas, saluran pencernaan, dan infeksi yang lainnya. Juga membantu mencegah alergi, membantu fungsi motorik lebih baik, juga perkembangan psikologis, sosial, dan intelektual. Manfaat menyusui untuk ibu adalah mengurangi risiko terkena kanker payudara dan kanker indung telur. Juga mengurangi risiko osteoporosis dan depresi. Membantu menurunkan berat badan, ekonomis, dan selalu siap setiap saat pada suhu yang tepat. Manfaat lain dari menyusui adalah menghemat keuangan dan juga ramah lingkungan. Pompa ASI. Fungsi pompa ASI yang pertama adalah merangsang produksi ASI. Misalnya untuk bayi prematur, untuk bayi yang enggan menghisap, dan untuk menyusui bayi adopsi. Fungsi pompa ASI yang kedua adalah jika terdapat puting susu yang masuk ke dalam, di mana tidak memungkinkan bayi untuk menghisap ASI. Yang ketiga adalah areola yang kasar. Areola adalah sekitar dari puting susu. Fungsi pompa ASI yang keempat adalah puting yang sensitif atau sedang luka. Yang kelima adalah produksi ASI yang tidak mencukupi. Yang keenam adalah mastitis ringan atau radang pada payudara, tapi yang jenisnya sangat ringan. Yang ketujuh adalah produksi ASI yang berlebihan. Fungsi pompa ASI yang kesembilan adalah jika sang ibu berhalangan menyusui, bisa karena bayi dirawat di rumah sakit, atau ibu bekerja, atau ada sebab lain yang membuat ibu tidak bisa menyusui bayi. Anatomi payudara menyusui. Yang pertama adalah dalam payudara terdapat jaringan payudara.
di mana dalam jaringan tersebut terdapat kelenjar susu, jaringan pengikat, dan jaringan lemak. Kelenjar susu dapat menyalurkan air susu 4-18 ml setiap satu kelenjar susu. Puting susu dan areola. Areola adalah area sekitar puting susu. Sekitar puting susu dan areola banyak sekali mengandung serabut saraf. Kelenjar Montgomery. Kelenjar Montgomery memproduksi cairan pelicin sekitar puting yang juga mempunyai efek antibakteri. Ini adalah gambaran struktur dari payudara menyusui, di mana terdapat jaringan lemak atau fat tissue, kemudian terdapat kelenjar susu, juga saluran kelenjar susu atau duct, kemudian areola yaitu area sekitar puting, nipple artinya puting, kemudian Montgomery tubercle artinya kelenjar-kelenjar Montgomery, lobul artinya satu kelenjar air susu. Mastitis adalah pembengkakan payudara, sering terjadi karena adanya sumbatan pada saluran air susu, seperti yang terlihat pada gambar yang berwarna merah. Fisiologi menyusui. Bayi yang menghisap payudara akan merangsang saraf puting dan areola yang akan mengirim rangsangan ke otak untuk mengeluarkan hormon. Yang pertama, hormon prolaktin yang bertanggung jawab untuk memproduksi air susu di dalam kelenjar susu. Yang kedua adalah hormon oksitosin, yaitu mengatur kontraksi otot-otot untuk mengeluarkan air susu. Selain kedua hormon yang merangsang keluarnya air susu, juga ada hormon yang menghambat keluarnya air susu, yaitu hormon adrenalin, yang akan terjadi pada saat ibu sedang mengalami stres. Stres, kecemasan, tekanan, dan perasaan negatif dan suasana bising akan menghambat pelepasan hormon oksitosin yang akan menghambat refleks keluarnya air susu. Cara mengaktifkan refleks keluarnya air susu adalah lakukan pijatan sebelum pompa ASI. Suasana santai, dekatkan bayi atau lihat foto sang bayi, dengarkan musik, kompres air hangat, dan hangatkan corong pompa ASI. Fisiologi menyusui. Reseptor prolaktin akan meningkat dalam beberapa hari setelah melahirkan. Sangat penting menyusui dini dan sesering mungkin. Jika mungkin, lakukan dalam jam-jam pertama setelah melahirkan. Saluran susu tidak bisa menyimpan air susu. Setelah menyusui, air susu akan kembali ke jaringan kelenjar susu. Jika ada hambatan aliran dari puting ke kelenjar susu, akan menyebabkan mastitis atau radang pada payudara. Pola hisap bayi. Puting susu akan masuk ke dalam mulut bayi. Areola akan melebar 1,5 sampai 3 kali dari biasanya. Bersifat lembut dan fleksibel. Ujung lidah bayi terletak di luar lapisan gigi. Air susu akan terhisap karena adanya kontraksi otot-otot mulut bayi. Rangsangan saraf puting dan areola menentukan produksi ASI. Supply and demand. Semakin sering menyusui akan semakin meningkatkan produksi ASI. Dengan pompa ASI pada kedua payudara akan meningkatkan hormon prolaktin dalam darah dan lebih efisiensi waktu. Refleks keluarnya ASI dipicu oleh rangsangan pada puting susu. Sejak awal mulai pompa ASI, atur daya hisap cepat dengan tekanan lemah. Seiring dengan mulainya ASI keluar, atur tekanan lebih kuat dengan daya hisap lebih lama. Cara meningkatkan produksi ASI ada 3 metode. Yang pertama, metode interval pumping, yang kedua power pumping, yang ketiga adalah hands-on pumping.
Teknik pertama adalah interval pumping atau pompa ASI berkala. Dapat dilakukan 6-7 kali sehari. Sebelumnya lakukan pijat payudara, pompa ASI kira-kira 5 menit, kemudian istirahat sebentar dan minum air, ulangi 3 kali dengan total waktu kira-kira 20 menit. Teknik kedua adalah power pumping. Power pumping berdasarkan penemuan bahwa setengah dari ASI yang dihasilkan ditentukan oleh refleks keluarnya ASI pertama. Lakukan sekali sehari, pijat payudara sebentar, pompa ASI 10-12 menit, 2 menit pijatan, dan 8-10 menit pompa ASI. Kemudian istirahat 10-12 menit, ulangi selama 1 jam. Lakukan sekali sehari sebagai tambahan di luar jadwal biasanya. Teknik ketiga adalah hands-on pumping. Yang pertama hanya pompa ASI, yang kedua pijat payudara selama pompa ASI, yang ketiga lakukan nomor 1 dan 2, kemudian lakukan pengosongan payudara segera. Cara ini akan menghasilkan ASI lebih banyak 48% dibanding hanya pompa ASI. Dan ASI mengandung lemak 2 kali lebih banyak, di mana lemak tersebut penting untuk bayi prematur. Bagan ini ingin menunjukkan bahwa jika hanya dilakukan pompa ASI, maka air susu yang keluar maksimal adalah 600 ml. Tapi jika pompa ASI diselingi dengan pijatan pada payudara, maka susu yang dihasilkan akan lebih banyak, sampai 800 bahkan sampai 1000 ml. Gambar ini menunjukkan bahwa ukuran corong yang digunakan harus sesuai dengan ukuran puting susunya. Asip atau ASI hasil perah itu dapat disimpan pada suhu ruangan selama 6-8 jam. Pada suhu 26 derajat Celcius bisa bertahan 6-8 jam. Pada suhu 15 derajat Celcius bisa bertahan sampai 24 jam. Pada suhu 4 derajat Celcius bisa tahan sampai 3-5 hari. Di dalam freezer bisa bertahan sampai 2 minggu sampai 3 bulan. Ini jenis pompa ASI manual yang bernama Amaril. Ini yang jenis Calypso yang bersifat elektrik. Ini adalah pompa ASI jenis elektrik yang bernama Calypso Double Plus. Sedangkan ini adalah pompa ASI elektrik untuk pemakaian rumah sakit yang bernama Karum. Selanjutnya kita punya produk Novos yang berfungsi untuk fototerapi, yaitu pada bayi yang mengalami kuning atau icterus atau hiperbilirubinemia. Juga termasuk produk Novos adalah warming, infant warming maupun infant inkubator, dan yang ketiga adalah infant fetus resuscitator atau ISIPAP. Icterus atau yang disebut juga bayi kuning atau yang disebut juga hiperbilirubinemia. Pada bayi kuning yang dilihat adalah skleranya, yaitu bagian putih mata akan terlihat kuning atau dilihat kulitnya. Sel darah merah pada bayi bila dipecah akan menjadi hemoglobin. Hemoglobin akan dipecah menjadi bilirubin. Janin, bilirubin akan dikeluarkan melalui plasenta. Sedangkan pada bayi, bilirubin dikeluarkan oleh hati. Jadi, butuh waktu penyesuaian antara fungsi plasenta ke fungsi hati. Kadar bilirubin biasanya akan tinggi mencapai lebih dari 15 mg per desiliter. Ini yang dinamakan hiperbilirubinemia. Sehingga bilirubin akan terjadi akumulasi pada kulit dan sklera, yaitu bagian putih mata, sehingga akan terlihat warna kuning.
Icterus atau warna kuning yang terjadi pada 24 jam pertama itu justru bersifat patologis atau merupakan penyakit. Tapi jika warna kuning timbul pada bayi setelah hari kedua atau hari ketiga, itu disebut fisiologis atau normal. Kemungkinan bayi cukup bulan terkena Icterus adalah sebesar 60%. Tapi pada bayi prematur lebih besar, yaitu 80%. Penyebab lain adalah inkompatibilitas darah ABO maupun darah resus, kurang ASI, ataupun kelainan darah. Icterus atau kuning juga bisa disebabkan karena infeksi virus atau bakteri, atau sepsis, yaitu infeksi yang menyeluruh, atau pendarahan internal dalam tubuh bayi, atau penyakit hati, atau penyakit pencernaan. Bila kadar bilirubin sudah sangat tinggi, dapat mencapai ke otak dan menimbulkan kerusakan otak permanen yang disebut dengan kern icterus. Untuk pengobatan Icterus atau bayi kuning dapat dilakukan dengan obat-obatan, misalnya obat-obatan golongan fenobarbital atau albumin. Juga dapat dilakukan fototerapi atau terapi sinar, dan yang paling terakhir adalah dengan transfusi tukar atau exchange transfusion. Fototerapi atau terapi sinar dilakukan pada bayi neonatus dengan hiperbilirubinemia atau kadar bilirubin yang tinggi dalam darah. Sinar dapat mengubah bilirubin unconjugated atau bilirubin indirect yang larut dalam lemak tapi tidak larut dalam air, akan dirubah menjadi bilirubin conjugated atau bilirubin direct yang larut dalam air, sehingga pembuangannya menjadi lebih mudah, bisa via urin maupun via feses. Sinar yang diperlukan adalah sinar yang berwarna biru hijau atau sinar dengan panjang gelombang 460 sampai 490 nanometer. Terapi ini bersifat non-invasif, sangat efektif, ekonomis, dan mudah. Ini adalah bagan yang menggambarkan bagaimana setiap sel darah merah akan dirubah menjadi unconjugated bilirubin. Kemudian oleh hati akan dirubah menjadi conjugated bilirubin yang larut dalam air, sehingga memudahkan pembuangannya, bisa lewat feses atau urin melalui ginjal. Ini adalah struktur dari panjang gelombang cahaya, mulai dari sinar gamma, X-ray, ultraviolet, visible spectrum, infrared, dan gelombang radio. Untuk visible spectrum artinya warna yang dapat dilihat oleh mata itu mulai dari 400 nanometer sampai 700 nanometer, mulai dari warna ungu sampai dengan warna merah. Warna sinar yang diperlukan adalah warna dengan panjang gelombang 460 sampai 490 nanometer. Sinar dengan panjang gelombang tersebut dapat mengubah bilirubin yang unconjugated menjadi unconjugated sehingga larut dalam air dan memudahkan pembuangan. Gambar ini menjelaskan kenapa warna biru hijau yang dibutuhkan. Karena warna biru dan hijau itu dapat menembus hanya sebatas kulit. Sedangkan warna merah itu dapat menembus sampai sebatas lemak. Karena bilirubin ditimbun hanya sebatas kulit, jadi cukup sinar yang berwarna biru dan hijau saja. Tidak perlu sinar yang berwarna merah. Tata cara fototerapi adalah yang pertama, buka pakaian bayi, kemudian kedua mata dan gonad atau kemaluan ditutup dengan lapisan yang tidak tembus cahaya. Kemudian jarak antara lampu dengan bayi sekitar 20 cm. Posisi bayi diubah-ubah supaya seluruh bagian bayi dapat terkena oleh sinar. Kemudian dapat dilakukan periksa bilirubin setiap 8 jam. Efek samping dari fototerapi adalah pada bayi dapat terjadi dehidrasi, yaitu kurangnya cairan, atau diare, atau gangguan retina,
gangguan pertumbuhan, dan kenaikan suhu. Sekarang kita akan membahas tentang inkubator. Inkubator adalah perawatan khusus untuk bayi. Suhu dapat diatur antara 35,5 derajat sampai 36,6 derajat Celcius dengan kelembapan 50-60%. Dapat mencegah kebisingan, mencegah infeksi, dan juga dapat dilakukan oksigenisasi. Prinsip ini menggunakan prinsip KMC, yaitu Kangaroo Mother Care. Kemudian, inkubator juga dapat melakukan monitoring tanda vital seperti suhu, pernapasan, detak jantung, oksimetri, dan tekanan darah. Bahkan dapat dilengkapi dengan ventilator, alat pacu napas, maupun fototerapi, yaitu terapi sinar. Efek negatif dari inkubator adalah efek medan elektromagnet yang dapat mengganggu detak jantung bayi. Harus dilakukan uji IMC, yaitu Electromagnet Compatibility. Juga terdapat efek psikologis pada bayi yang dimasukkan ke dalam inkubator. Indikasi bayi dimasukkan dalam inkubator adalah pertama bayi prematur, yaitu usia kurang dari 37 minggu. Karena bayi prematur tidak dapat mempertahankan suhu tubuhnya. Yang kedua adalah bayi BBLR, yaitu bayi dengan berat badan lahir rendah, yaitu di bawah 2,5 kg. Yang ketiga adalah bayi dengan infeksi, sepsis, kemudian bayi dengan kuning atau ikteres, dan bayi dengan faktor ibu menderita diabetes mellitus maupun penyakit menular seksual. Ini adalah hubungan antara berat badan bayi dengan suhu inkubator yang sesuai dengan kebutuhannya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih belum jelas, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam PowerPoint. Terima kasih.